Halo, apa kabar? Saatnya menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya Rido Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kesal utang tak dibayar, seorang penyuplai telur nekat membakar rumah pemilik lapak jualan telur. Sungguh ironis, pengadaan papan tulis pintar senilai 50 miliar untuk pendidikan anak sekolah di Langkat pun dikorupsi. Lagi-lagi, mahasiswa jadi korban begal. Pelaku berjumlah 3 orang dan bersenjata tajam. Seorang pria tiba-tiba menyiram pertalit dan membakar rumah warga yang dijadikan lapak penjualan telur di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Sengketa utang piutang diduga menjadi pemicunya. Dari rekaman CCTV ini terlihat seorang pria sengaja menyiram bahan bakar yang diduga pertalite ke lapak jualan telur ayam di Dusun 1 Desa Bandar Labuhan, Deli Serdang, 9 September lalu. Sang pria kemudian menyalakan api hingga halaman rumah korban rusak. Kamera CCTV dan atap rumah korban hangus terbakar. Meja yang sebelumnya dijadikan lapak jualan telur juga tak bisa digunakan lagi. Saat kejadian korban baru mau tidur, namun karena perasaannya tidak tenang, akhirnya korban memeriksa situasi rumah dari kamera pengawas. Namun tanpa disangka, ketika dilihat halaman rumahnya penuh dengan kobaran api. Dari CCTV pula korban mengetahui jikalau pelaku pembakaran halaman rumahnya diduga seorang penyuplai telur. Korban pun langsung melapor ke Polsek Tanjung Morawa. Udah bunyi meledak, loh ini apa? Hujan nggak deras? Apa betul awak tengoklah dari HP CCTV rumah ini depan. Supaya udah nyala bang, besar kali api tuh. Bangunlah lakiku. Ya nggak lama warga ada datang, bantulah ada 2 orang. Setelah habis apinya baru rame gitu bang. Korban berharap polisi mengusut tuntas kasus ini karena pembakaran rumah ini ibarat kasus percobaan pembunuhan berencana. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, utang ternyata menjadi motif pembakaran rumah di Tanjung Morawa, Deli Serdang. Pelaku yang akhirnya tertangkap nekat membakar rumah pemilik lapak telur karena korban tidak mau membayar utangnya. Lagi-lagi rekaman CCTV berhasil mengungkap pelaku kejahatan. Kali ini pria pembakar rumah pemilik lapak telur di Tanjung Morawa, Deli Serdang yang diringkus. Ulahnya 9 September lalu memang terbilang nekat. Ia sengaja membawa bahan bakar yang diduga pertalite dan menyiramkannya ke rumah pemilik lapak telur. Akibatnya atap di halaman rumah dan beberapa perabotan korban ludes terbakar. Pelaku pun ditangkap tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolsek Tanjung Morawa. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku kesal karena korban tidak lagi mengambil telur ayam darinya. Apalagi ketika diminta utangnya senilai 1,5 juta rupiah. Korban juga tidak berniat melunasi. Ia akhirnya gelap mata dan berniat memberikan efek jera dengan membakar lapak jualan telur korban. Ini terkait dengan bisnis penjualan telur ayam yang mereka sudah lama bersama menjalankan bisnis tersebut, ada terkait utang piutang. Kini akibat utang piutang, 2 orang yang tadinya berbisnis bersama justru terjerat hukum. Pelaku pun terancam maksimal 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Lagi-lagi korupsi terjadi di negara ini. Kali ini bahkan menyentuh dunia pendidikan. Kantor Dinas Pendidikan di Langkat digeledah Kejari Langkat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis pintar senilai 50 miliar rupiah. 112 saksi sudah diperiksa. Tak biasanya, kantor Dinas Pendidikan Langkat di Jalan Kartini, Kelurahan Kuala Bingai, didatangi Kejaksaan Tinggi Negeri Langkat. Kali ini Kejari menyasar bukti-bukti terkait korupsi pengadaan smartboard alias papan tulis pintar tahun anggaran 2024 senilai 50 miliar rupiah.
Penyidik tampak membawa sejumlah koper, boks plastik, dan beberapa bundelan berkas. Satu persatu ruangan kantor dinas dimasuki, mulai ruang pembinaan SD, ruang sarana dan prasarana, ruang pembinaan SMP, ruang aset, hingga ruangan bagian keuangan. Sebanyak 112 orang saksi termasuk puluhan kepala sekolah, guna mengetahui apakah benar menerima smartboard itu. Penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat dan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Stabat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan smartboard tahun anggaran 2024 dengan sumber dana APBD Kabupaten Langkat senilai 50 miliar rupiah. Telah melaksanakan tindakan penggeledahan pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024 dengan sumber dana APBD Kabupaten Langkat dengan nilai anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Tindakan penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menemukan dokumen maupun barang bukti yang relevan guna mengungkap adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan dimaksud. Seluruh rangkaian penggeledahan dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas serta menghormati hak-hak pihak terkait. Sekali lagi kami mengatakan bahwa Kejaksaan menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan sebagai bentuk komitmen kami Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor pengelolaan anggaran pendidikan, agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Proyek pengadaan smartboard diperuntukkan bagi sekolah menengah pertama sebesar 17,9 miliar rupiah dan sekolah dasar senilai 32 miliar rupiah. Proyek ini diduga menjadi ajang korupsi karena ironisnya masih banyak ditemukan sarana dan prasarana sekolah di Langkat yang jauh dari kata layak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. 29 kg sabu-sabu, 22 kg ganja, dan 20.000 pil ekstasi disita Polrestabes Medan dari 5 pelaku kasus narkoba. Seluruh barang haram itu nantinya akan segera dimusnahkan. Berkali-kali diberantas, namun berkali-kali pula para pengedar narkoba tak jera. Bahkan jumlah peredarannya makin besar dan meluas. Barang bukti kejahatan ini pun dimusnahkan Polrestabes Medan setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Berbagai jenis narkotika dibakar di Mapolrestabes Medan. Polisi juga menangkap 5 orang tersangka di 2 lokasi yang berbeda. Kasus pertama, polisi menangkap 2 tersangka dengan barang bukti 29 kg sabu-sabu yang dikemas dalam 30 bungkus plastik teh merek Cina dan 20.000 butir pil ekstasi. Kasus kedua, polisi menangkap 3 tersangka dan menyita 28 bungkus ganja kering sebesar 21 kg. Total keseluruhan barang bukti narkotika yang kita amankan adalah berupa 29.976 gram sabu, 20.000 butir ekstasi, dan 22.900 gram ganja. Inilah barang bukti yang sudah kita amankan dari 2 perkara tadi. Data kepolisian dari hasil pemusnahan barang bukti ini telah berhasil menyelamatkan 342.660 jiwa dari peredaran narkotika. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. ...149 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba ditangkap Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara. Salah satu modus operandi pendistribusian dilakukan dengan cara menimbun narkoba di pemakaman umum. Dengan memakai seragam berwarna merah marun, sejumlah pria berjalan dengan satu tangan terborgol dengan tangan rekan lainnya. Mereka adalah tahanan yang terlibat kasus peredaran narkotika. Dalam keterangan pers yang digelar di Mapolda Sumatera Utara itu, operasi pengungkapan dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Faktanya, kini selain memanfaatkan kurir dari pekerja migran ilegal, pengiriman sabu-sabu dilakukan dengan kapal nelayan agar tidak dicurigai saat berlabuh.
Salah satu kasus yang diungkap menggunakan pemakaman umum sebagai tempat penyimpanan narkoba, sekaligus tempat serah terima. Tapi ini kami akan selalu atensi untuk konsisten, komitmen, dan kontinu dalam menindak segala pelaku peredaran gelap narkoba yang dapat merusak generasi bangsa, khususnya masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Kepada seluruh masyarakat juga kami himbau untuk jangan ragu untuk melaporkan ataupun mendukung kami dalam berbagai upaya penindakan, penyalahgunaan maupun peredaran gelap. Polisi mengumpulkan barang bukti 25 kg lebih sabu-sabu, 44 kg ganja, serta 1.500 butir pil ekstasi. Diperkirakan sitaan itu bernilai 30 miliar lebih. Tutia Lewa Lubis melaporkan dari Medan.